Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Makkah yang dipandang sebagai tempat suci bagi umat Islam. Masjid dan kota Makkah merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah salat di seluruh dunia. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid ini merupakan masjid terbesar di dunia yang kemudian diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia, serta merupakan dua masjid suci utama bagi umat muslim. Luas keseluruhan masjid ini mencapai 356.800 meter persegi dengan kemampuan menampung jemaah sebanyak 820.000 jemaah ketika musim haji dan mampu bertambah menjadi 2 juta jemaah ketika salat Id. Selain menjadi kiblat, masjid ini juga menjadi tempat bagi para jamaah haji melakukan berbagai ritual wajib, yaitu tawaf dan sa'i. Pengertian Masjidil Haram tidak hanya diartikan sebagai masjid di kota Mekah saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini karena ada yang mengatakan bahwa arti Masjidil Haram adalah semua tempat di kota Mekah. Imam besar masjid ini adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dengan membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syekh As-Suraim. Muazin besar yang paling senior di Masjidil Haram adalah Al-Ali Ahmad Mulia, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam termasuk pada masa di media internasional. Pada sejarah Islam, sejarah Masjidil Haram tidak lepas dari pembangunan Ka'bah jauh sebelum manusia pertama, Adam, diciptakan. Setelah Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk membangun bangunan di sebuah lembah yang bernama Bakkah. Saat ini menjadi bagian dari kota Makkah Al-Mukarramah. Namun bangunan tersebut hancur akibat air bah pada masa Nabi Nuh. Selama beberapa abad kemudian, Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan putranya Ismail untuk membangun sebuah bangunan di tengah perempatan kota Mekah untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Mereka berdua diyakini sebagai orang yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad dan makam Ibrahim di sekitar Ka'bah. Sejak pembangunan tersebut, Ka'bah dan Masjidil Haram dijaga oleh para keturunan Ismail. Masjidil Haram menjadi pusat atau tujuan utama para peziarah, terutama Ka'bah. Akibatnya Abraha dari Yaman merasa iri dan ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun ketika dalam perjalanan, semua pasukan itu dilempari batu berapi dari neraka oleh burung-burung ababil, sehingga pasukan tersebut mati dalam keadaan tubuh yang rusak dan berlubang-lubang selayaknya daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa itu terjadi pada tahun Gajah, yakni tahun saat Nabi Islam Muhammad SAW dilahirkan, yaitu pada tahun 571 Masehi. 17 tahun setelah percobaan penyerangan Ka'bah, bangunan Ka'bah hancur akibat banjir besar yang melanda kota Mekah. Para petinggi Quraisy sepakat untuk menggunakan uang yang halal dalam pembangunan Ka'bah. Akibatnya ukuran Ka'bah menjadi lebih kecil dari ukuran sebelumnya, sehingga Hijr Ismail tidak termasuk ke dalam Ka'bah. Pertikaian terjadi antara para petinggi Quraisy setelah masanya meletakkan batu Hajar Aswad. Mereka berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan batu itu, sehingga akhirnya datanglah Muhammad yang mengusulkan agar batu itu diletakkan di sebuah kain yang setiap ujungnya dipegang oleh masing-masing ketua kabilah. Berkat peristiwa ini, Muhammad digelari sebagai Al-Amin. Masjidil Haram sejak dibangunnya Ka'bah sampai dengan masa pemulaan Islam terdiri dari halaman yang luas dan di tengahnya ada Ka'bah. Tidak ada dinding yang mengelilinginya, hanya bangunan rumah-rumah penduduk Mekah yang mengelilingi halaman itu, seakan-akan dia adalah dindingnya. Di sela rumah-rumah tersebut terdapat lorong-lorong yang mengantar ke Ka'bah, dinamakan dengan nama-nama kabilah-kabilah yang melaluinya atau yang berdekatan dengannya. Diperkirakan luas Masjidil Haram pada masa Muhammad antara 1490 sampai 2000 meter persegi.
Dari masa ke masa, tempat tawaf diperluas berkali-kali agar dapat mencukupi dengan bertambahnya jumlah orang-orang yang tawaf. Maka dari itu pada tahun 17 Hijriah atau sekitar 638 Masehi, Umar bin Khattab Al-Faruq membeli rumah-rumah yang menempel dengan Masjidil Haram dan menghancurkannya, serta memasukkan area tanahnya ke dalam Masjidil Haram. Mengubininya dengan hamparan kerikil, kemudian ia membangun tembok mengelilingi Masjidil Haram setinggi kurang 1 deka atau sekitar 6 kaki, dan membuatkan beberapa pintu dan lampu-lampu minyak penerang masjid diletakkan di dinding ini. Diperkirakan luas tambahan ini adalah 840 meter persegi. Ini adalah perluasan pertama untuk Masjidil Haram. Pada tahun 26 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan menjadikan bagi masjid koridor-koridor sebagai tempat berteduh untuk orang-orang. Diperkirakan luas perluasan ini mencapai 2040 meter persegi. Pada tahun 65 Hijriah, setelah Abdullah bin Zubair menyelesaikan pembukaran Ka'bah, dia memperluas Masjidil Haram dengan sangat besar sehingga menuntut untuk memberikan atap di bagian harinya. Diperkirakan perluasan ini mencapai 4050 meter persegi. Dan pada masa Daulah Umayyah, pada tahun 91 Hijriah, Khalifah Kesultanan Umayyah Umawi Walid bin Abdul Malik memerintahkan untuk perluasan Masjidil Haram dan membangunnya dengan bangunan yang kukuh dan mendatangkan pilar-pilar marmer dari Mesir dan Syam, dan ujungnya diberi lempengan emas, dan masjid diatapi dengan kayu saj, semacam kayu jati yang dihiasi, dan dibuat untuknya beranda. Di temboknya diberi lengkungan, dan di atas lengkungan diberi mozaik kepingan batu. Perluasan ini adalah untuk bagian timur. Diperkirakan tambahan ini seluas 2.300 meter persegi. Pada masa Daulah Abbasiyah pada tahun 137 Hijriah, Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far an-Nilansyur al-Abbasi memerintahkan untuk membongkar Masjidil Haram dan memperluasnya serta menghiasnya dengan emas dan mozaik. Dan dia adalah yang pertama yang menutupi Hijr Ismail dengan marmer. Diperkirakan taman ini seluas 4.700 meter persegi. Dan pada tahun 160 Hijriah, Khalifah Al-Mahdi memperluas Masjidil Haram dari arah timur, barat, dan utara, dan tidak memperluas bagian selatan disebabkan adanya jalan untuk air bah Wadi Ibrahim. Tambahan perluasan ini diperkirakan 7.950 meter persegi. Dan tatkala Khalifah Al-Mahdi menunaikan haji pada tahun 164 Hijriah, ia memerintahkan agar jalan air bah Wadi Ibrahim dipindahkan dan memperluas bagian selatan sehingga Masjidil Haram menjadi segi empat. Tambahan perluasan ini diperkirakan sekitar 2.360 meter persegi. Renovasi besar pertama yang dilakukan pada masa Raja-Raja Saudi berlangsung pada tahun 1955 hingga tahun 1973. Selain penambahan 3 menara, atap masjid pun diperbaiki, sementara lantai masjid diganti dengan marmer yang baru. Pada renovasi ini, 2 bukit kecil Safa dan Marwah dibuat di dalam Masjidil Haram. Dalam renovasi ini pula, seluruh fitur yang dibangun oleh arsitek Kekaisaran Utsmaniyah, termasuk 14, dirobohkan. Kemudian dibangun 18 gerbang tambahan, 3 kubah serta 500 pilar marmer. Masjidil Haram juga dilengkapi dengan pendingin udara, eskalator, dan sistem pengairan. Pada tahun 2007, Raja Abdullah memulai proyek raksasa untuk memperluas kapasitas masjid agar bisa menampung hingga 2 juta jemaah. Proyek ini diperkirakan selesai pada tahun 2020. Perluasan masjid dimulai dengan bulan Agustus 2011. Kawasan masjid yang seluas 356.000 meter persegi akan dikembangkan menjadi 400.000 meter persegi. Sebuah gerbang yang diberi nama Gerbang Raja Abdullah dibangun bersama tambahan 2 menara masjid. Ka'bah adalah bait suci atau tempat beribadah kepada Allah yang pertama kali didirikan di muka bumi. Bentuk bangunan Ka'bah mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Bangunan ini adalah monumen suci bagi kaum muslimin atau umat Islam dan merupakan bangunan yang dijadikan patokan arah kiblat atau arah patokan untuk hal-hal yang bersifat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia seperti salat. Selain itu, Ka'bah juga merupakan bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi pada umat Islam pada saat musim haji dan umrah. Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga, dan yang pertama kali menemukannya Ismail dan yang meletakkannya adalah Ibrahim. Dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam.
Batu ini memiliki aroma yang unik dan ini merupakan aroma wangi alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Dan pada saat ini, batu Hajar Aswad tersebut ditaruh di sisi luar Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW karena ia selalu menciumnya setiap kali saat tawaf. Makam Ibrahim merupakan bangunan struktur yang mencakup batu lebar kecil yang terletak kurang lebih 20 hasta di sebelah timur Ka'bah. Tempat ini bukanlah tempat yang menjadi kuburan Nabi Ibrahim sebagaimana bukan atau pendapat kebanyakan orang. Sebaliknya, dalam bangunan kecil ini terdapat sebuah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersamaan dengan batu-batu kecil lainnya yang terdapat di Hajar Aswad. Di atas batu makam Ibrahim ini, Ibrahim pernah berdiri di waktu ia membangun Ka'bah di samping putranya Ismail memberikan bongkah-bongkah batu kepadanya. Masjidil Haram merupakan tempat dari Ka'bah, titik tujuan utama salat bagi seluruh muslim. Safa yang merupakan tempat dimulainya ritual sa'i terletak kurang lebih setengah mil dari Ka'bah. Marwah terletak sekitar 100 yard dari Ka'bah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 450 meter sehingga perjalanan 7 kali berjumlah kurang lebih 3,15 km. Kedua tempat itu dan jalan di antaranya sekarang berada di dalam bagian masjid. Hijr Ismail adalah sebuah tempat sebelah utara bangunan Ka'bah berbentuk setengah lingkaran dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk bangunan suci umat Islam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah membangun Ka'bah secara sempurna termasuk dalamnya hijr ini. Kemudian dinding Ka'bah sempat roboh akibat bekas kebakaran dan banjir yang menerjangnya. Kemudian pada tahun 606 Masehi, kaum Quraisy merobohkan sisa dinding Ka'bah lalu merenovasi kembali. Akan tetapi karena kekurangan dana yang halal untuk menyempurnakan pembangunan sesuai fondasi yang dibangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, akhirnya mereka mengeluarkan bagian bangunan hijr dan sebagai gantinya mereka membangun dinding pendek sebagai tanda bahwa ia termasuk di dalam Ka'bah. Hal ini dilakukan karena mereka telah memberikan syarat pada diri mereka sendiri untuk tidak akan menggunakan dana untuk membangun Ka'bah kecuali dari dana yang halal. Mereka tidak menerima biaya dari hasil pelacuran, tidak juga jual beli riba dan tidak juga dari dana menzalimi seseorang. Sumur Zam-Zam terletak 11 meter dari Ka'bah. Menurut salah satu keterangan, ia dapat menyedot air sebanyak 11-18 liter per detik, sehingga dapat menghasilkan 660 liter air per menit dan 39,600 liter per jamnya. Dari mata air ini terdapat beberapa celah, diantaranya ada celah ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dengan tinggi 30 cm dan juga menghasilkan air sangat banyak. Beberapa celah mengarah ke Safa dan Marwah, serta ada yang mengarah pula ke arah pengeras suara dan panjang 70 cm dengan tinggi 30 cm. Bagi umat Islam, Masjidil Haram memiliki beberapa keutamaan yang membuatnya menjadi sebuah masjid yang paling penting dalam agama Islam, yaitu merupakan tempat pertama yang digunakan untuk beribadah di muka bumi dan merupakan tempat atau lokasi kunjungan paling utama dalam ibadah haji dan umroh. Sebelumnya umat muslim pernah mengarahkan kiblatnya ke arah Baitul Masjid dan ke Masjidil Haram. Seluruh umat Islam diperintahkan untuk memalingkan wajahnya atau hatinya ke arah Masjidil Haram dimanapun berada. Hal ini diperkuat dengan surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Perintah ini hampir sama derajatnya dengan perintah Allah yang lain seperti yang saat melakukan sholat, zakat, puasa, haji sebagai wujud hati yang terikat dan ingat kepada Allah dalam segala hal di dunia ini. Masjidil Haram merupakan masjid yang dibangun paling awal di muka bumi dan merupakan masjid paling utama di antara 3 masjid, yakni Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa serta Masjidil Haram itu sendiri. Melaksanakan salat di Masjidil Haram akan mendapatkan 100.000 kali lipat kebaikan dibanding melaksanakan salat di masjid lain kecuali di Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Satu kali salat di Masjidil Nabawi sama dengan 1000 kali salat di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Adapun satu salat di Masjidil Aqsa sama dengan 250 kali salat di masjid-masjid lain kecuali